Waalaikumsalam. Sini Mas Fateh, masuk sini. Duduk Le. Ada apa ya kok saya dipanggil ke kantor? Gini ya Mas Fateh, Bu Kepala itu mendapat laporan dari Bu Mega, wali kelas 6, katanya Mas Fateh sering terlambat sekolah ya? Iya. Sering terlambat ya? Kemarin terlambat, terus sebelumnya juga pernah gitu? Pernah. Benar. Berarti mengakui? Ya. Iya, memang benar. Ya. Nah itu kenapa Mas? Soalnya bangunnya kesiangan terus. Bangunnya kesiangan. Padahal tidurnya itu ada sok Tidurnya jam berapa? jam 9, setengah 10. Tadi malam itu ya. Nah kira-kira nih, menurut Mas Fateh, kan Mas Fateh terlambat bangun itu pasti ada alasannya ya? Iya. Alasannya apa? Alasannya nggak tahu. Loh kok nggak tahu? Ada yang membangunkan atau tidak? Ada tapi kadang kok tidur pagi. Oh lah ya itu sebabnya sudah dibangunkan tapi tidur lagi. Biasanya bangun jam berapa Mas Fateh? Biasanya bangun jam 6, bangunkan lalu tidur lagi. Bangunnya setengah 5. Nah terus sholat subuhnya jam berapa? Jam 5, nah itu tidur lagi. Iya. Bagus nggak kayak gitu? Kalau kayak gitu? Enggak. Kenapa kalau nggak bagus? Ya kan jadi buru-buru berangkat sekolahnya. Kalau buru-buru nanti di jalan baik nggak? Kalau berangkatnya buru-buru, nyepeda apa diantar? Sepeda. Sepeda tuh, nyepedanya banter gitu, membahayakan nggak? Terlalu. Nah kalau terlambat kayak gitu, Mas Fateh seneng apa susah? Enggak piye gue. Berarti enggak apa-apa terlambat. Enggak apa-apa terlambat. Mau terlambat terus. Nah gimana? Seneng terlambat? Enggak seneng. Mas Fateh, di kelas ada kesepakatan kelas toh? Ya, ini dari Bu Meda. Nah, ini kesepakatan kelas yang disampaikan Bu Meda. Bener nggak ini kesepakatan kelas 6? Bener ya? Nah, ini ada berapa? Ada 8. Ini Mas Fateh kira-kira yang belum memenuhi yang mana ini? Kedisiplinan. Nah, kedisiplinan menaati tata tertib SD Negeri Cimpon. Juga yang mana lagi yang tidak sesuai? Kehadiran, karena harus datang dan masuk kelas tepat waktu. Gitu toh? Ya. Jadi ada berapa kesepakatan yang dilanggar oleh Mas Fateh? Ada 2. Nek melanggar kesepakatan itu baik apa kurang baik? Kurang baik. Nah itu tahu kalau kurang baik. Kalau hal-hal yang kurang baik itu dilanjutkan atau perlu diperbaiki? Diperbaiki. Nah pinter itu loh, diperbaiki. Nah sekarang karena tadi Mas Fateh itu tidak sesuai dengan kesepakatan 2 hal atau apa tadi Mas? Coba diingat. Kehadiran tidak tepat waktu, terlambat. Terus yang kedua kedisiplinan. Itu penting apa tidak itu? Penting. Terus tadi katanya Mas Fateh kan tidak baik atau melanggar kesepakatan itu, makanya harusnya bagaimana? Diperbaiki. Nah sekarang Bu Kepala tanya, cara memperbaikinya bagaimana menurut Mas Fateh? Biar tidak terjadi hal yang serupa. Bangun tepat waktu. Kalau dibangunin ibu ya segera bangun, jangan tidur lagi. Nanti efeknya kalau tidur lagi, bangunnya terlambat. Jam berapa tadi? Setengah 6. Oh setengah 7. Padahal ke sekolah masuknya jam berapa? Jam 7. Padahal itu belum mandi, belum makan, atau ya toh?
awal biar punya waktu banyak untuk persiapan, buat mandi, buat makan, buat pakai baju, ya toh, tidak terburu-buru. Coba besok dicoba ya, coba dibandingkan kalau bangun terlambat sama bangunnya awal, kira-kira nyaman yang mana, enak yang mana. Awal entah, coba besok dicoba. Bu Guru ingin lihat ya besok perkembangannya Mas Fatih. Nanti Bu Mega akan selalu melaporkan ke Bu Kepala. Mas Fatih masih terlambat ataukah masih mengulangi hal yang sama. Gitu ya. Jadi gimana kesimpulannya? Solusinya apa tadi? Tidak bangun terlambat. Tidak bangun terlambat. Caranya bagaimana biar tidak bangun terlambat? Tidurnya lebih awal. Nah, terus ketika dibangunkan langsung bangun, tidak tidur lagi. Gitu. Ya. Jadi besok tidak terlambat. Oke. Demi siapa ini? Demi Mas Fatih sendiri toh? Demi kebaikan Mas Fatih sendiri toh? Oke, kita sepakati. Besok ketika dibangunkan ibu langsung bangun. Nah, terus kemudian Mas Fatih juga punya tekad ini untuk bangun sendiri. Tanpa dibangunkan ibu, bangun sendiri. Kan sudah gede, anak gede. Ya toh? Harus bertanggung jawab sama diri sendiri. Ya? Bisa? Sepakat? Sepakat. Assalamualaikum Bu. Katanya Bu Mega kepala manggil saya. Oh iya, sini Mas Alfian. Apa kabarnya Mas Alfian? Baik Bu. Sehat? Sehat. Tahu nggak kenapa kok Mas Alfian dipanggil ke sini ke ruang Bu Kepala? Tahu Bu. Kenapa yuk? Karena sering tidak garap PR. Tidak mengerjakan PR? Ya. Wah, berapa sering? 3 sampai 2. 3 sampai 2 kali Iya. dalam seminggu. Iya. Wah, kenapa itu kira-kira? Karena tidak sempat. Tidak sempat. Biasanya ngapain kalau pulang sekolah? Ayo, main apa? Sama adik. Oh gitu. Jadi Mas Alfian, hampir semua orang kan pernah melakukan kesalahan ya. Iya. Tetapi kesalahan itu kalau dibiarkan menurut Mas Alfian baik apa enggak? Enggak. Enggak. Mas Alfian tahu kalau tidak mengerjakan PR itu tidak baik. Iya. Ada efeknya enggak? Menurun nilainya. Menurun nilainya. Nah itu tahu. Dan mungkin teman-teman yang lain juga pernah tidak mengerjakan PR, tapi punya alasan tertentu. Semua orang pernah punya kesalahan, tapi pasti ada alasannya lah. Alasan Mas Alfian tidak mengerjakan PR sesungguhnya kenapa Mas? Karena apa? Ayo ngomong terus terang sama Bu Kepala. Kenapa? Paham nggak kalau dijelaskan sama Bu Mega? paham. Paham. Terus kan PR-nya tentang materi di kelas ya? Iya. Berarti seharusnya kalau Mas Alfian bertekad untuk mengerjakan harusnya bisa ya? Iya. Terus kenapa kok nggak mengerjakan? Karena Malas. Karena malas? Ayo. Ada yang mengingatkan nggak kalau di rumah? enggak. Nggak ada. Ibu bapak nggak pernah mengingatkan. Nah ibu kerja, nah bapak kadang-kadang di sawah. Oh gitu. Bu Maida sering mengingatkan di grup apa tidak? HP-nya di bawah ibu. Oh gitu. Nah kalau seperti itu, menurut Mas
Alfian. Biar Mas Alfian itu kemudian besok mengerjakan PR, gimana caranya menurut Mas Alfian? Katanya tadi kalau tidak mengerjakan PR kan efeknya tidak baik, nilainya menurun. Apakah mau seperti itu terus? Enggak. Nah, kalau enggak berarti kita harus menemukan solusinya. Solusinya apa kira-kira? Nah, menurut Mas Alfian gimana caranya biar besok tidak terulang lagi? Ayo. Menggarap PR tepat waktu. Mengerjakan PR tepat waktu. Mengingat-ingat ya, kalau ada PR diingat-ingat. Terus biasanya belajarnya kalau sore atau malam? Siang setelah pulang sekolah. Iya. Oh, setelah pulang sekolah langsung mengerjakan PR gitu. Iya. Oke. Dieleng-eleng, diingat-ingat. Iya. Betul seperti itu? Iya. Berarti kalau kita simpulkan dari perbincangan kita hari ini, ada sesuatu tingkah laku Mas Alfian yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas ya. Ada? Apa itu yang tidak sesuai tadi, Mas? Tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR. Seharusnya kita harus bertanggung jawab sama tugas yang diberikan oleh guru, ya kan? Iya. Harus bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini Mas Alfian tidak mengerjakan PR. Oleh karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Padahal kesepakatan kelas itu dibuat bersama toh kemarin? Iya. Harus dipatuhi. Dan itu juga demi Mas Alfian sendiri toh? Biar apa tadi? Biar nilainya tidak menurun. Biar nilainya tidak menurun. Yang rugi siapa kalau tidak mengerjakan PR? Saya. Mas Alfian. Terus tadi gimana solusi yang dikemukakan Mas Alfian tadi? Gimana solusinya? Menggarap PR tepat waktu. Mengerjakan PR tepat waktu. Betul ya? Iya. Bu Guru tunggu kabar baiknya besok, bagaimana progresnya Mas Alfian, apakah tetap tidak mengerjakan PR atau sudah tertib mengerjakan PR setiap hari. Nanti Bu Maida akan melaporkan ke Bu Kabala ya. Bisa? Sanggup? Sanggup. Oke. Terima kasih ya Mas Alfian, semoga menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang sukses. Amin. Dan nilainya bagus, patuh sama kesepakatan yang telah disepakati bersama. Oke, siap, tos dulu. Terima kasih ya. Silakan keluar. Nama saya Alfian, murid kelas 6 SD Negeri Cimpon. Setelah berbincang-bincang dengan Bu Kepala sekolah tadi, saya merasa lega karena permasalahan saya yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas